Setiap pagi, jutaan orang Indonesia memulai hari dengan sepotong tempe. Murah, bergizi, dan sudah ada sejak berapa abad lalu. Tapi, di balik kesederhanaan itu, tersimpan cerita tentang ekonomi global yang jarang terlihat dari meja makan. Untuk nilai dolar saat ini kan rupiah kelihatan melemah ya, kalau kita lihat ya. Itu kan efeknya untuk produk-produk yang masih menggunakan bahan baku impor. Ya, terutama kalau kita lihat dari skala sektor UMKM industri tempe ya. Pembuatan tempe itu kedelainya kan masih bahan bakunya impor. Ya. Dengan nilai dolar yang tinggi, otomatis mereka akan terkena imbasnya secara fundamental. Nilai dolar sempat menyentuh 18.000. Bagi kebanyakan orang, itu angka di layar ponsel. Tapi, bagi Bapak Didik, itu berarti harga kedelai yang ia beli setiap hari berubah tanpa ia bisa memprediksinya itu. Ya dulu pas waktu uji coba ya paling 10 kilo, sampai sekarang sudah sampai 3 kilo. Ya karena kendala kedelai mahal ya kita kurangin timbangannya aja. Kalau dulu zaman saya pertama jualan hanya pitu seket, tidak ada 1.000. Sekarang hampir 15.000, 10.000. Usaha yang dimulai dari 10 kg kini memproses 300 kg kedelai per hari. Tapi pertumbuhan ini kini terancam oleh kurs mata uang yang berada di luar kendali siapapun di pasar ini. Ya pengaruh bagi pembeli tempe-tempe itu, kalau berarti kan otomatis semua naik kan, kebutuhannya dia naik. Biasa 100.000 dia 200.000. Untuk beli tempe enggak juga. Biasanya beli tempe 20.000 kurangi lah 10.000. Oh iya. Orang desa tidak mungkin pakai dolar. Nah kebutuhan yang lainnya itu belinya pakai dolar. Bukan hanya para produsen yang tertekan, pakai dolar kok. rantai dampaknya menjalar kemana-mana. Kenaikan BBM menaikkan ongkos logistik menaikkan harga barang, dan harga barang yang naik menekan daya beli warga yang pendapatannya stagnan. Efek atau dampak domino, istilahnya domino secara global, ya kan? Kalau harga minyak dunia naik, ya akhir-akhir ini sudah agak turun ya, tapi kemarin itu kan waktu tinggi-tingginya efeknya ke apa? Bahan bakar naik, ya kan? Bahan bakar naik. Dan plastik juga kan? Plastik, Ya, plastik hubungan juga dengan kemarin Bu. ya plastik kemasan apalagi itu Ya. kan. Padahal UMKM itu sangat butuh yang namanya plastik kemasan. Ya. Ada cara yang umum dilakukan pengrajin tempe untuk bertahan. Mengurangi bobot timbangan tanpa menaikkan harga. Strategi ini menjaga harga tetap terjangkau di permukaan, tetapi diam-diam mengerus margin keuntungan. Nggak segini kok sekarang naik itu, Mas Amin anggapnya bagaimana? Ya kita ngasih itu coba ngasih pengertian saja sama pelanggan itu. Kalau yang nanya harganya kok naik kayak minyak itu kan memang kadang kan memang naik. Di tengah tekanan itu, sebuah angin baru datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Program makan bergizi gratis Prabowo menyampaikan yang hingga biasa saat ini disebut program MBG dengan telah MBG. menjangkau sekitar 55 juta penerima manfaat. Meski demikian, Prabowo memastikan pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan. Dari satu drum berisi 40 kg kedelai, dihasilkan sekitar 200 biji tempe. Dengan harga kisaran 5.000-an per biji, angkanya terlihat lumayan, tapi hanya jika volume terjaga dan pasar tersedia. Kita melayani MBG ya masih malah nambah karena melayani MBG itu. Kalau nggak ada MBG ya Anda tahu nanti berkurang mungkin. Lebih buruk pernah tahun 98 itu alami. Dulu kan kedelai 3.000 langsung jadi 6.000, berarti kan 100% naik. Kita sudah bingung, kita libur juga, kita liburin sebulan dan jualan dulu. Sekarang cari uang susah, hanya bertahan ya, yang penting intinya bisa untuk makan gitu aja.
daripada mau kerja apa. Paling gitu tau prinsipnya. Perbandingan dengan tahun 1998 bukan sekedar nostalgia. Ini adalah navigasi. Mereka yang pernah melewati badai lebih besar tahu bahwa badai ini meski nyata bisa dilewati. Kalau saya sebagai pedagang sih tergantung kedelai. Yang penting kedelai tidak mahal, sudah cukup saya. Sudah cukup ya? Ya, sebenarnya stabil itu aja enggak apa-apa. Ya, solusinya ya harus swasembada pangan ya, seperti zaman era Orde Baru ya. Orde Baru. Orde Baru Pak itu Soeharto kan, berarti. nah itu kan swasembada pangan itu. Nah, jadi zaman dulu itu kan pertanian sangat-sangat diutamakan, ya kan. Kalau sekarang kan malah infrastruktur ya kalau kita Iya, lihat ya. infrastruktur. Tapi ingat kebutuhan pokok manusia itu apa? Makan kan. Iya. Nah, yang penting kan lahan untuk pertanian kan. Lahan pertanian itu juga harus dilestarikan, jangan justru dibuat infrastruktur semua kan seperti itu. Setiap hari siklus ini berulang. Subuh mereka mulai, sore mereka hitung. Di antara angka-angka kurs dolar yang bergerak di layar kota, mereka terus membuat tempe. Bukan karena tidak tahu risikannya, tapi karena mereka sudah tahu cara melewatinya. Tempe adalah tentang fermentasi, proses di mana sesuatu yang sederhana dengan waktu dan kondisi yang tepat berubah menjadi sesuatu yang kuat dan bergizi. Mungkin tidak berbeda jauh dengan mereka yang membuatnya. Tempe adalah tentang fermentasi, proses di mana sesuatu yang sederhana dengan waktu dan kondisi yang tepat berubah menjadi sesuatu yang kuat dan bergizi. Mungkin tidak berbeda jauh dengan mereka yang membuatnya. Pada akhirnya, di setiap potong tempe yang tersaji di meja makan kita, ada keringat kering dari ruang produksi yang sempit. Ada perhitungan matang dari para perantau yang enggan menyerah pada keadaan. Dan ada harapan besar akan hadirnya kemandirian pangan yang sejati di tanah air ini. Mereka, Bapak Didik, Mas Amin, dan jutaan pelaku UMKM lainnya adalah pahlawan ekonomi yang sunyi. Mereka tidak meminta belas kasihan atau subsidi yang memanjakan. Mereka hanya meminta stabilitas dan ruang yang adil untuk terus mengasapi dapur mereka. Selama matahari masih terbit dan ufuk timur pasar Semarang, di kehidupan akan terus berjalan dan sepotong tempe akan tetap menjadi saksi bahwa bangsa ini memiliki daya rekat yang kuat untuk melewati badai global sedahsyat apapun.